Lalu ini adalah tanggal 17 Maret 2025, hari Senin. Hari Senin tepatnya di jam 12 malam, 12 lewat itu hari Senin. Di sini aku pengen nyampein apa ya? Sedikit cerita ya. Tadi aku lagi scrolling nggak jelas. Otakku autopilot. Biasa anak Gen Z pasti kalau udah buka scrolling video pendek pasti otaknya jadi lungo. Daripada aku akhirnya aku sadar kalau otakku autopilot jadi aku langsung sumber gerak bergerak langsung daripada aku nggak jelas scrolling nggak ada kegiatan mending aku buat konten ini namanya bisa banget ini. Ngomong-ngomongin tentang konten, ini kan aku ada rencana membuat konten. Ya, konten aku buat banyak banget aja. Pertama konten motivasi. Konten motivasi itu terhitung aku ada dua loh sebenarnya. Konten short, konten motivasi yang visual. Kalau aku ini tujuan apa ya? Mungkin apa namanya? Tujuan utama. Keinginanku ya. Keinginanku ya kan. Yang pertama, aku mulai dengan konten motivasi. Konten motivasi itu utama. Itu satu konten short ini aku sulit untuk apa ya? Biasanya lagi aku yang nggak cocok di depan kamera ya. Nah, terus konten ini itu kan konten short, terus konten motivasi yang visual sekitar 10 menit, lalu nanti ada shortnya paling paling itu ya kan. Terus tadi terhitung beberapa konten ya. Shortnya itu kan potongan dari video panjang jadi nggak terhitung mungkin konten motivasi dua, konten visual tentang galaksi satu, sama ini aku pengen ngebahas tentang ya kisah kelam gitu. Kisah kelam aja sih, karena kan orang sekarang kan kalau lihat itu kan pasti ya, kisah-kisah apa ya, kisah happy ending gitu loh. Jadi aku pengen ngebuat satu cerita yang konten ini kisah kelam, biasanya kisah kelam itu ujungnya itu endingnya pasti kelam gitu, gak ada happy ending. Oh justru di awal happy ending, itu ada kisah kelam ya kayak gitu. Jadi itu ada 4 konten motivasi dulu, konten kisah kelam sama terus apa lagi satu konten yang susah tuh ya mau aja seperti itu. Kan aku kemarin bilangnya untuk aku kerja itu kan sekitar 4 jam. Ternyata aku ngerasa nyaman sih. Aku nyaman buat konten ini. Mungkin bisa dibilang aku masuk ke zona flow ya. Aku menikmati apa yang aku lakukan. Aku gak sadar kalau misalnya aku ngelakuin itu dari pagi sampai subuh sampai sore gitu. Ya aku bangun jam 9, bangun jam 9 dan langsung kegiatan. Itu sekitaran hampir jam 10 lah. Jam 10 sampai jam
satuan ya mungkin jam satuan itu udah 10 udah 11 12 3 jam tambah dari jam 1 sampai jam 3 ya mungkin jam 3 itu aku istirahat ya sama media scrolling sih dekatnya itu jadi dari jam 3 sampai jam 6 ya ya jam 3 sampai jam 4 5 total jam di mungkin kalau nggak ada untuk buka ya atau keluar sama makanan sama isi dia mungkin aku bisa ini dan pas mau pulang tadi kita dari jam 9 ke jam 10 terus jadi aku 7 jam untuk kerja jadi dan aku nggak ngerasa dan aku happy gitu ya happy dengan apa yang aku lakuin jadi aku pengen konsisten terus oh ya kemarin aku bilang sama aduh aku ngerasa dan bergawe dengan orang yang jadi itu di banyak dari itu kerja saya harus itu kamu dengan dari jadi dulu nanti sama ya lagi ngomongnya konten tinggal berapa persen 90% tinggal 10% ini aja mungkin di bagian mengubah nama bagian pentingnya tuh gitu ya untuk yang ini bukan caption video apa yang buat itu kita foto background untuk pribadi buat presentasi dan ya ya mungkin apa ya mungkin ya nah besok jam 1 atau jam 2 besok jadi tidur masuk jam ini dosen pembimbingnya kok nggak bales ya bimbingan bimbingan ini ini terus ya aduh mana nyong video itu masuk dan sistem itu ini bisa terus dan pasti tak bagus jika ya elah galau mas terus apa tuh anjir gaya cuman apa ya otomatis cok banyak kan nonton si video dan lanjut untuk apa ya tentang banget apa ya punya kali cik gue kan orangnya gampang banget bisa amati tiru modifikasi gitu jadi sebenarnya mencontek tapi dengan gaya gitu jadi banyak yang itu ya buat nonton motivasi tuh
pun lah di zaman sekarang ya, itu mudah gitu. Menurutku ya, semenjak kemajuan AI ya, ini, aku kenal ChatGPT ketika awal masuk kuliah berapa tahun itu, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu mungkin ya, 3 tahun lalu. Aku kayak anjir ada alat secanggih ini gitu yang bisa menjawab dan otakku tuh yang dulu kreativitasnya terpendam dan rasa aku bego gitu. Tapi semenjak kayak aku nggak takut akan segalanya sih. Kayak misalnya aku bingung ya, entah itu dari tugas, entah itu penjelasan dosen, entah itu apapun yang di pikiranku yang sulit aku tahu, aku bisa ngerti gitu dengan cepat aku tahu ini bisa belajar skill baru sebenarnya. Di zaman sekarang ya, segala sesuatu itu bisa dipelajari di tanganmu, segala sesuatu itu apapun ya, itu skill, belajar skill baru, belajar musik, belajar bahasa baru, belajar apapun itu dengan overpower ini, seharusnya orang bisa jadi sesuatu gitu. Tapi mirisnya sekarang ini beberapa persen mungkin. Hmm, tergantung kreativitasku itu juga terasa gitu. Makanya tuh aku kalau setiap mau buat konten, aku harus ada ide dulu di sini. Aku buat video, terus aku di YouTube kan kalau udah aku upload ya, itu kan ada summarize ada. Nah, summarize itu bisa ke ChatGPT. Jadi eh, yang yang aku utarakan ini kan ide dari otak pribadi, kan, kreativitas pribadi gitu. Nah, ChatGPT cuma ngarahin gitu. Kira-kira sampai ini bisa berkembang ke tahap apa gitu kreativitas dari GPT ini. Cuma ada resource utamanya di kreativitas gitu. Jadi aku juga mentok-mentok lebih dari GPT. Pokoknya jangan. Kalau kayak gitu terus dia mati otak untuk malas berpikir. Itu bahaya juga sih perkembangannya ini kayak pisau bermata dua gitu. Bisa bermanfaat tapi juga bisa hancurin diri sendiri, nyakitin diri sendiri. Ya, contohnya gitu jadi terakhir. Buku! Biasa nih Muku nih kalau dikasih pasir baru, kucingku nih kayak main di pasir, padahal itu tempat berak gitu. Kalau berak kencing nggak oke lah, tempat di pasir bahagia kan, pasir baru. Tapi sebenarnya berantakan pasirnya ke lantai. Nah gitu. Sampai mana tadi? Ya intinya kalau bisa gunain AI, manfaatin AI, cuman ada batasnya. Jangan-jangan semuanya sebagai AI, pakai kreativitas, pakai kreativitas untuk AI. AI itu cuma tools untuk membantu, tapi juga bisa untuk malas. Apa ya? Contoh sederhana itu tadi itu misalnya ada suatu kasus apa ya? Hmm, apa ya? Kalau bisa dibilang nggak tahu lah. Pikiran itu kan apa kan malas yang dilihat sama hidupku. Aku kan buat konten gitu. Sumpah nih kucing harus dimarahin. Sekali kucing kalau udah dikasih baru kalau pak cicer dikasih biar aja sih. Niki juga
di cover sebelah. Ya jangan, aku mau buat untuk sekarang aja. Kita berpikir kenapa sih kita malas sih? Berpikir step by step apa yang membuat kita malas. Mungkin dari distraksi kita, notifikasi kita, mungkin karena kita bangun tidur, setiap bangun tidur langsung cek sosmed itu membuat otak kita kayak buku gitu. Otak kita kalau hal-hal itu sering dilakukan itu dengan jangka panjang seperti autopilot jadi kebiasaan gitu kan, kebiasaan untuk membuka HP itu apalagi untuk ngecek TikTok dan segala macam kan membuat kita malas ya. Nah dari hal-hal kecil itu kalau kita berpikir kreatif ya, dari sumber dari kepala kita kita menemukan gitu sumber malasnya itu apa, cara mengatasi malas ini. Lalu mungkin dengan pola hidup yang lebih sehat, misalnya coba sekali aja olahraga, karena olahraga itu terbukti meningkatkan produktivitas. Lalu apalagi mungkin pola makan juga, apa yang kamu makan juga itu tercermin dari pribadi kebiasaanmu juga itu. Kalau makannya sampah maka kalau lanjut ya sampah juga. Lalu apalagi lingkungan juga pengaruh penting juga. Pernah dengar 5 orang terdekatmu adalah gambaran dirimu. Nah kalau lingkaran eh, teman-temanmu aja orang-orang yang malas, yang mikirnya cuma main, yang tidak pernah mikirin masa depan, selamanya kamu akan stuck di situ gitu. Selamanya ini menjadi seperti mereka dan tertinggal, dan kasarnya sih di masa depan menjadi orang miskin baru gitu loh. Jadi cari lingkungan yang bisa mendorong progres ke depan gitu. Apalagi cara menjadi malas, seharusnya malas itu sebenarnya kan di keadaan dimana dirimu itu tidak punya tujuan ya. Ya, malas itu di mana keadaan ketika dirimu tidak tahu nih hari ini akan melakukan apa gitu. Istilahnya tidak ada tujuan gitu di dalam diri. Makanya dari itu buatlah tujuan. Tujuan itu enggak semerta-merta harus, misalnya kalau kuliah aku ingin umlot gitu loh. Misalnya ya itu benar, cuma coba lebih spesifik, lebih dijabarkan dengan detail. Tujuan itu kalau nggak detail sama jaga bullshit tuh. Kayak misalnya pengen kumlot ya udah cuma pengen kumlot, dia nggak tahu caranya gimana. Maka itu dibuatlah tujuan jangka pendek, jangka sedang kalau aku juga ya, ini teori dulu. Jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya ya mungkin sesimpel setiap setiap selesai mata kuliah kalau bisa lu ingat-ingat, lu catat simpel kalau misalnya dosen terangin itu dicatat, bawa buku, bawa pena, nyatat apa aja yang dicatat, walaupun lu nggak tahu apa yang harus lu catat, itu catat aja apa ya perkataan ya itu apa ya, apa sesuatu yang lu ingat dari perkataan yang dicatat itu, simpel itu. Karena kan mahasiswa mungkin kalau dilihat ya, kalau yang mencatat tuh kalau dari laki-laki, apalagi aku yang laki-laki yang lihat dari teman-temanku yang di kampus laki-laki tuh mungkin dari 100% paling 0,1 anjir yang nyatat. Ya bukan aku masih sombong ya, tapi kayak miris aja gitu, laki-laki ada yang nyatat gitu. Mungkin orang-orang yang orang yang sayang duit, orang yang tahu duit itu penting atau apapun ya, punya tujuan yang jelas mungkin di hidupnya dia akan, tapi nggak tahu juga, aku nggak bisa ngejudge seorang yang nggak nyata tuh nggak punya tujuan ya, tapi eh, mungkin dia ada kesibukan lain atau apapun ya. Tapi jujur ya, kuliah itu kan termasuk penting ya untuk masa depan gitu, apalagi kuliah itu bayar gitu loh, nggak gratis gitu. Jadi sayang gitu loh kalau misalnya datang ke kelas nggak bawa apa-apa,
nggak bawa pena, nggak bawa kertas, cuma dengerin. Kadang pun dengerin kalau misal ada sisa waktu main HP. Main HP ini apa? Buka game anjing. Udah toxic. Buka game, scrolling, TikTok, atau hal-hal yang nggak guna gitu loh. Kayak nggak penting. Kayak hal-hal itu kan bisa dibuka setelah selesai kelas gitu loh. Kenapa harus dibuka di kelas gitu? Tapi ya sih aku pernah ngalamin ya. Jadi aku pernah jadi pelaku yang aku sendiri tadi aku buka game. Aku di titik itu ngerasa kayak bener sih aku nggak punya tujuan, aku nggak punya semangat untuk ngelakuin hal apapun. Aku nggak tahu nih setelah kelas lu mau ngapain gitu, nggak tahu. Jadi yang di pikiranku hal-hal yang aku suka aja, kayak misalnya aku lagi suka banget tuh main game ML gitu. Ya udah aku buka game untuk login untuk ngeklaim gitu. Kalau misalnya buku, ini kucing rasa ya, ini namanya buku. Dia kalau ada pasir baru sekitar dia bakal lompat-lompat di pasir itu karena di sana pasirnya baru, tapi bececeran kena lantai dan capeknya aku ngepel. Ini kucing gak ada sih. Jangan itu, jangan masak, jangan itu masak, masak makan. Katanya kalau kucing mantatin kalian itu tandanya dia sudah percaya sama kalian. Karena pantat kucing itu adalah KTP mereka, tanda pengenalan mereka. Salam berkenalan dengan si Muku, ini pantatnya. Sampai di mana tadi? Ya aku juga pernah ngerasain di titik itu. Ya beneran sih. Ketika aku gak ada punya tujuan, gak ada target, gak ada niat untuk apa, dan aku gak sadar kalau kuliah itu bayar. Mungkin orang-orang yang seperti itu kayak merasa di zona aman dan tidak ada ancaman gitu ketika mungkin orang kaya, mungkin dia mampu, mungkin dia ada sesuatu yang ya aku sulit untuk jelasin. Jadi dia gak ada rasa urgent di hati dia gitu. Jadi ya mungkin dia ngapa dia suka gitu. Jadi orang-orang kayak gitu tuh menurutku aneh, bukan aneh sih, miris lebih dibilang sih, kasihan orang tuanya. Dan apa lagi ya, ya aku pernah ngerasain, cuman aku sadar akan itu, hal itu kan salah dan gak berguna dan sama sekali sangat goblok gitu loh. Ya ya bener sih, punya tujuan tuh penting banget, sangat penting. Ketika lu punya tujuan, hal-hal bodoh seperti itu tuh berkurang gitu, terminimalisir, terminimalisir. Jadi eh, seperti konten yang pernah aku bilang ya, yang konten motivasi video pendek itu, ketika lu punya tujuan, lu tuh kayak semacam punya Google Maps gitu, punya arah, punya peta. Ketika lu tetap nyasar, lu akan kembali ke jalur yang benar gitu. Misalnya ini lurus, tiba-tiba di tengah jalan atau di beberapa perjalanan lu belok tiba-tiba. Istilah kata kalau belok itu ketika lu malas, ketika lu tiba-tiba lupa dengan tujuan lu, kan tiba-tiba ingat, dan tujuan itu kan benar. Ingat lagi lu kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan menuju tujuan gitu, sedikit demi sedikit. Jadi punya tujuan itu sangat penting ya, sangat penting, sangat sangat penting. Kalau punya tujuan di hidup lu, tujuan apapun itu, mau itu tujuan jadi apa ya, mau tujuan lu jadi wibu yang mengetahui semua dunia ini, dan lu pengen dianggap keren, mungkin tujuan yang bisa orang bilang tuh aneh. Tapi kalau tujuan itu bisa dalami gitu, tapi lu nonton maknanya dan lu baru ini dan seru kan, gaya bicara lu tuh
ya bakal menjadi sesuatu gitu. Contohnya dari itu aku pengen jadi contoh sesuatu gitu yang freak yang aneh itu tujuan orang. Ya, intinya tujuan itu ngebuat diri lu untuk tetap berada di jalan yang benar gitu. Walaupun ketika lu tersasar ya, apa lagi 5 menit lagi untuk sampai soalnya jam tidurku jadi berkurang. Kebiasaan jam tidurku aja. Nah, beberapa menit aku ngomong tuh tentang konten malas. Nah, itu kan menemukan solusinya kan dengan akal murni pribadi dari otak tanpa ada buka chat GPT atau internet atau apapun gitu kan. Kalau kita sering ngandalin pikiran kita, insya Allah hal-hal simpel, pertanyaan simpel kayak gitu tuh bisa dijawab gitu. Atau pertanyaan sulit menurutmu apa ya? Pertanyaan sulit yang aku nggak tahu apa ya. Yang paling lemah, yang paling aku nggak pernah lakuin apa. Tapi aku walaupun itu nggak tahu, aku berusaha untuk mikir otakku nih kira-kira jurusan itu bisa menjawab apa gitu pada nggak tahu, aku nggak belajar, aku nggak punya pengalaman gitu. Itu jawaban yang sangat pasrah dan jangankan jawaban sangat pasrah, misalnya anak SMA yang jurusan IPA ditanya tentang ilmu terkait di bidang sains kayak gitu, nggak tahu, belum belajar, sayang banget. Coba jawabannya lebih, misalnya dia nggak tahu, coba. Nah, aku juga sains kan jelek, aku kan sosial banget, apalagi SMK ya. Aku yang pertanyaan IPA yang semisal ditanya apa nama organ yang uh, bisa menyembuhkan, yang berperan untuk menyembuhkan, ya intinya antibody gitulah, apa apa fungsinya dan kira-kira terletak di organ mana. Aku nggak tahu, ini ngasal nih, aku beneran nggak tahu apapun tentang antibody. Tadi kan pertanyaan menyembuhkan ya, anjir ini langsung spontan loh, aku nggak tahu jawabannya. Ya kita telah pelan-pelan apa antibody, apa sistem antibody. Antibody kan kayak kekebalan ya, kekebalan tubuh dan berada di organ. Itu aku nggak tahu apakah antibody ada di sebuah organ, kayaknya enggak ya, kayaknya tapi nggak tahu itu pertanyaan. Ya inti dari kayak gitu pertanyaan yang aku nggak tahu juga sedikit pun. Antibody kan sudah coba kalau kita mengandalkan pikiran kita, antibody kan kekebalan tadi kan melawan kekebalan tubuh, tentunya melawan penyakit penyakit dan kekebalan tubuh itu setahu aku itu ketika kita luka itu sembuh gitu. Sembuhnya apa? Karena apa? Karena darah putih yang ada di dalam tubuh kita. Jadi antibody, jadi misalnya ditanya mendadak karena saya nggak tahu di bidang IPA ya mas, mungkin saya jawab sebisa saya aja ya, sepaham saya aja. Antibody itu kan seperti sesuatu yang, apa sih ini kucing bising banget. Antibody kan sesuatu sel yang membantu, mungkin yang membuat, ada kata mungkin ya, soalnya kita nggak tahu pasti apa benar apa enggak. Kata mungkin kita ragu, ya mungkin itu sebuah sel yang berperan untuk melawan penyakit yang ada di tubuh kita, misalnya kita
terluka, itu ada antibodi yang namanya sel darah putih yang bisa menyembuhkan, atau mungkin eh, ketika kita demam, itu kan ada sistem kekebalan tubuh kita yang sebenarnya menjaga gitu. Ketika kita demam kan respon tubuh kita sebenarnya kita merasa dingin kan mas. Padahal biasa aja, padahal di luar mungkin aja siang hari itu kan panas. Tapi kenapa sih tubuh kita selalu merasa dingin? Ternyata itu adalah mungkin aja antibodi yang sedang aktif di tubuh kita gitu. Antibodi itu merangsang otak kita agar terasa dingin gitu, agar kita selalu dan tepat ada hangat. Dan karena demam ini eh, setahu saya ya, kalau demam banyak keringatnya itu kita ngeluarin keringat atau sistem ekspresi kita berkeluar air gitu, menurut saya itu kan akan mengeluarkan penyakitnya. Menurutku saya kalau mengeluarkan keringat ketika demam tuh mengeluarkan penyakit dari demam tersebut gitu. Jadi antibodi mengaktifkan sel rangsangan ketika kita padahal nggak dingin, tapi dibuat oleh sebuah antibodi mungkin itu merasa untuk dingin agar kita bisa menghasilkan panas dan kita berkeringat. Jadi mungkin seperti itu ya mas. Saya kurang tahu jawaban yang pastinya gimana Kak, tapi setahu saya seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi ada usaha untuk menjawab sesuatu yang walaupun kita nggak tahu gitu loh ya, kita pahami aja dari yang kita tahu tuh apa, jangan nggak tahu. Karena kan anak zaman sekarang tuh kan kalau nggak ditanya hal-hal yang mereka apa kan nggak tahu gitu, kayak come on man, pakai gitu loh, dikasih sama Tuhan biar pakai gitu tuh apa ya. Ya menurut aja lah ya, 30 menit aku ngecek ternyata. Dan jujur ya, aku tuh orangnya bisa ngomong, nggak bisa public speaking, nggak bisa. Ini kalau aku misalnya ditanya suruh presentasi atau ke depan kelas tuh butuh aku bisa mendadak. Udah berapa kali hal-hal yang misalnya di keadaan mendadak aku seperti nggak tahu ngapain, apalagi ketika aku panik ya, aku takut, itu rasanya semua ilmu yang ada di otak aku tuh buyar gitu loh, terbata-bata dan apapun itu ya. Jadi aku butuh waktu untuk menghafal materi dan waktu untuk itu butuh lama gitu, karena aku bener-bener takut gitu loh di tampil depan umum gitu. Ya untuk memberikan acara-acara kayak ini ya, tapi ketika di hadapan publik, tapi ya publik tahu dengan panggung langsung dan hal-hal yang belum tahu itu biar pelajari di kelas biar bisa aja. Tapi mungkin itu aku masih positif thinking, aku mungkin kurang bijak kayak untuk presentasi, untuk menunjukkan dosen ya. Jadi usahakan kalau ada kesempatan seperti itu ya, usahakan gitu selalu bertanya atau apapun ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dirimu. Jujur sebelum bisa ngomong sepanjang ini aku juga nggak tahu apa yang mau ngomongnya. Apa yang aku omongin selalu benar konteks, selalu nggak fokus dengan uh, pernyataan. Misalnya lagi ngomongin sains tiba-tiba aku kepikiran kira-kira makan bakso di sini di mana gitu, kayak pikirannya melenceng gitu. Dulu aku seperti itu gitu, cara ngomongnya jelek. Sekarang masih, tapi ya lebih berkurang lah aku bisa berbicara kalau ditanya pendapat secara spontan sama dosen gitu, pakai menurut ya apa tadi ya, apa itu kan ada namanya lobby.
apa yang mereka pilih apa ya kalau itu lupa aku coba lobby lobby diskusi intinya ada kesepakatan apa ya namanya ah tahe lah aku lupa ah males aku kalau udah lupa kayak ini apa ya aduh nih usaha-usaha jangan males jangan lupa ya negosiasinya apa itu negosiasi secara mendadak dan sekian per detik otakku langsung negosiasi apa negosiasi ya sepaham aku negosiasi kan eh, ada hal orang yang sedang berbeda pendapat dan tujuan utamanya adalah kesepakatan. Nah, karena di situ aku pengen cepat jawabannya dan daripada ngejawab apa dan lama gitu responnya langsung pada intinya sesuatu yang menghasilkan kesepakatan. Ini walaupun jawabanku masih dibilang kayak adalah ilmu komunikasi cuman ngomongnya sih singkat itu sepadat itu kayak kurang gitu. Komunikasi itu kalau misalnya dijawab apa sih negosiasi? Negosiasi adalah ketika ada seseorang yang berbeda pendapat, yang berbeda pendapat sesuai dengan pandangannya masing-masing terhadap sebuah realita, lalu mereka saling bertukar pikiran untuk bisa mengetahui, mengidentifikasi apa apa yang mereka anggap benar gitu. Karena kan ketika dua pemahaman yang berbeda itu kan menghasilkan sebuah konflik-konflik tapi bukan konflik ya bisa dibilang itu sebuah perbedaan pendapat dan harus tujuan dari negosiasi kan atau sepakat ya atau kedua belah pihak itu setuju akan hal itu gitu. Jadi negosiasi adalah proses di mana perbedaan pendapat terhadap sebuah harapan dari uh, kedua belah pihak atau lebih yang tujuannya menjadi sebuah kesamaan atau yang tujuannya menghasilkan kata sepakat. Ya mungkin karena komunikasi kalau jawab seperti itu ya. Dan aku versi jeleknya seperti itu harusnya ya anak komunikasi kalau dijawab pakai adanya itu masih ngomongnya lebih cepat dan nggak kayak aku langsung mikir ada au. Ini kalau anak komunikasi ada au-nya juga ya. Sebuah au. Tapi ya standar lah ya. Masih ilmu komunikasi teman aku sulit untuk berkomunikasi. Apakah iya? Sebenarnya aku nggak sulit untuk berkomunikasi. Aku cuma menahan diri untuk tidak bicara aja sih. Makanya aku lebih banyak bicara di depan kamera. Bisa sejaman 2 jam 3 jam cerewet kan. Padahal cowok. Ya begitulah. Aku sulit untuk berbicara dengan orang lain. Ya mungkin kalau udah dikenal mungkin aku lancar banget. Kalau untuk orang yang dikenal apalagi ya kalau orang misalnya ditaruh dengan kelompok orang baru ya mungkin aku berusaha untuk gimana cara tapi aku ada kata usaha gitu merespon untuk melakukan hal hal yang berguna untuk kelompok gitu walaupun aku nggak kenal gitu dan walaupun aku ngelakuin hal bodoh ya waktu itu ketika selesai diskusi aku VC aku kira VC sama cewekku ternyata sama mereka kira udah masuk VC aku bilang saya itu aku merasa bodoh banget ya merasa kayak aduh kenapa aku ngelakuin hal itu aku pengen pindah sekolah pengen pindah universitas pengen ganti nama pengen ganti KTP pengen pindah negara karena saking malunya dengan bayangin aja aku nggak kenal dengan kelompokku yang baru ini kan aku biasanya di kelas C sekarang aku berada di kelas A dan kelas A itu wajah-wajahnya baru dan asing teman dan aku belum kenal satupun Tina lah yang belum kenal
Tapi dengan bodohnya aku menganggap seperti itu, malu banget lah ini. Tapi ya walaupun malu ya, ketika mata kuliah mata kuliah radio itu loh, ada lagi radio dan produksi media itu, aku datang, aku usahakan melupakan kebodohanku yang waktu diskusi itu ada. Ya datang aja, ternyata mereka sebenarnya responnya nggak terlalu apa-apa kali. Mungkin ya mereka ada masih anak, mungkin dipendam ya. Tapi nggak mungkin lah mereka di dalam diskusi kelompok kemarin tuh, kamu yang ngobrolin VC yang kamu bilang sayang-sayang apa, kamu kenapa caper atau hal negatif yang ada di pikiran tuh itu keluar kan di perkataan mereka kan mungkin. Jadi aku mencoba berpikir positif dan ya melawan hal itu semua. Walaupun dengan begitu aku tidak menutup diri untuk bantu tim-timku bertanya dan apapun itu sih, selain seperti diskusi loh. Ya karena laki-laki di kelompokku juga kerjanya main HP, main game juga, kolol anjing. Ya aku juga buka sih, cuman aku ada kata pikiran ini untuk harus harus bermanfaat. Kan nggak ada terutama laki-laki, aku laki-laki dan menurut kayak entah ini pengalaman gue ya, laki-laki itu lebih bunga menurut gue daripada cewek. Karena laki-laki itu punya dunia sendiri, maksudnya distraksi yang terjadi di dunia ini tuh kayaknya diperuntukkan untuk laki-laki lah. Padahal mungkin ya era-era prime laki-laki kan dulu sangat dibutuhkan, kayak perang dunia ketiga, perang dunia kedua, perang dunia pertama. Itu kan campur tangan dari laki-laki itu kan besar gitu loh. Istilahnya kalau di dunia itu laki-laki sangat berpengaruh gitu. Ketika dunia udah maju, udah modern, laki-laki mungkin iya ada pengaruhnya. Cuma sekarang aku lihat ya pergerakan dari perempuan juga jangan main-main, jauh perempuan juga punya pemikiran yang wow gitu menurutku. Dan banyak, kenapa ketua BEM Amikom tuh cewek kan, ada kan, ternyata cewek juga bisa baik dalam memimpin gitu, nggak harus laki-laki gitu. Dan juga kepintaran perempuan juga bisa dibilang menurutku hebat ya. Salah satunya yang kutemui itu adalah Amanda Sela. Amanda Sela tuh menganggap aku pintar, tapi aku juga menganggap dia sangat pintar gitu. Dan sebenarnya aku gak mau kalah saing sama dia. Ternyata pada dasarnya aku memang kalah saing sama dia. Dan aku akui dia perempuan yang pintar gitu, kreatif, dan walaupun dia punya kesibukan seperti main game atau apapun, dia bisa membuat pikiran dia tuh berguna, pintar gitu loh. Aduh, sesuatu yang dia buat, yang dia kerjakan itu murni dengan pikiran dia dan bisa gitu. Jadi Amanda Sela tuh salah satu contoh perempuan yang membuka pikiran itu. Mungkin saja di bidang kuliah aku kalah atau lah di bidang lain ya seperti itu. Panjang dulu, sudahlah udah jam 40. Nah, dua istirahat lagi. Aduh, merasa bersalah. Gue merasa bersalah mulai